Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak? Halo, Kabarnya Mbak? kedengar suaranya. Eh, Sebenarnya saya mungkin belum benar sembuh ya, karena hasil swab terakhir itu belum ada. Banyak orang sih yang nanya, kenapa sih kok bisa ketularan, termasuk Tisar nih waktu itu nanya, kok bisa sih ketularan? Saya juga nggak tahu dari mana asalnya itu virus, tapi yang pasti begitu saya tahunya juga karena ikut swab massal di kantor. Pertama suami dulu kan ikut swab massal, kemudian dia positif, ikut swab pagi, sore dinyatakan positif, besoknya sekeluarga diangkut semua ke rumah sakit PON untuk di swab dan hasilnya positif semua. Kemudian kami di karantina mandiri selama 14 hari. Nah, gejala-gejala yang dirasakan itu sebenarnya nggak ada. Kalau di yang demam itu kan kalau saya baca gejala itu demam, sakit kepala, pegel-pegel. Nah, yang didapat itu cuman si anak saya yang pertama dia demam. 1 hari aja demam 38,5. Udah besoknya udah. Itu sebelum kita di swab ya. Jadi ceritanya seminggu sebelum enggak seminggu, 10 hari sebelum kita di swab, kita kehujanan nih berempat karena pergi keluar kehujanan, pulang beli es. Nah besoknya mulai deh 1 pilek. Jadi tersangka utamanya si es inilah karena hujan ya, hujan-hujan minum es. Tapi pilek bukan gejala pilek ini bukan kayak yang kayak biasa. Akhirnya hari ketiga suami ke dokter minta di rapid dan dia berhasil di rapid karena badannya itu nggak enak, bukan nggak enak kayak mau demam tapi nggak demam karena dia panas itu cuma 37. Terus penciuman masih ada. Kemudian dokter berhasil udah di rapid, hasilnya non reaktif. Kemudian dia pergi pagi, sore dia suruh udah pergi aja kita rapid lagi, siapa tahu mau. Ternyata sampai di sana saya nggak dikasih, nggak usah rapid, orang nggak ada panas karena saya ke sana panas itu cuma 36, dokter nggak mau nge-rapid. Nah udah kita jalan masih kemana-mana lah ya. Setelah tanggal 27 anak saya itu demam, 29 itu di rapid, di swab 29 di swab dan hasilnya positif, 30 kami berempat di swab, hasilnya positif semua. Nah setelah di swab, sehari setelah di swab itu penciuman dan rasa mulai hilang. Bau apapun yang ditaruh di hidung itu nggak tercium. Kemudian makanan apapun yang masuk sepedas apapun itu nggak terasa. Terasanya itu kalau pas buang air, biasa kan kalau misalnya kita makan pedas kan itu aja. Oh iya ini makannya pedas. Nah tapi berangsur-angsur hilang setelah hari kelima. Saya setelah di swab itu kami dipantau sama dokter dari rumah sakit PON itu ya. Jadi kita dikasih vitamin C, B, sama D. Itu aja kita minum. Sama apalah yang orang bilang air kangen 9,5 minum. Pakai eukaliptus, ya saya bikin. Cuci hidung pakai cuci hidung, berkumur, itu semua saya bikin. Pokoknya apalah yang orang bilang dan saya baca, itu saya bikin. Tapi kita memang sama sekali nggak dikasih obat. Dan alhamdulillah pas hari ke-14, setelah di swab pertama, swab kedua karena kita OTG jadi kan di rumah.
hari ke-14 anak saya yang kecil sudah hilang, udah negatif. Besoknya kan dia di swab ulang, jadi 3 kali swab udah negatif. Kemudian seminggu berikutnya bapaknya, kemudian kakaknya. Nah, di saya sampai hari ini hasil swabnya belum. Jadi saya diminta untuk foto toraks sama periksa darah lengkap. Hasilnya tadi saya ngobrol sama dokter Hendri, katanya bagus. Terus direpit ulang, menurut dokter yang di sana di puskesmas, ini menuju ke sembuh. Tapi tetap ada nih virus antibodinya yang menangkal virus COVID itu masih ada. Gitu aja sih. Mungkin lebih enak kalau pada bertanya kali ya. Nanti saya sekalian juga nanya ke Mas Hedri sama Dek Fakih. Oke. Monggo buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mbak Mega, ya Mbak Mega, saya mau nanya dari kondisi psikologis keluarga gimana? Kita waktu dikasih tahu pertama, waduh, gimana ini keluarga sendiri kan ya dok ya? Ya keluarga dan juga Mbak Mega sendiri gimana? Waktu pertama kali dikasih tahu kaget lah ya. Kemudian langsung jangan kaget, jangan stres karena ini kan nanti imunnya turun nggak sembuh-sembuh gitu. Ya. Udah beli mainan segala macam, kita ya bikin happy aja di rumah, nggak ada kerjaan kan? Ya. Gitu. Oke. Monggo siapa lagi mau bertanya? Nah mungkin saya aja deh yang tanya ke Mas Hendri. Itu kan saya baca tuh dok, kalau orang yang udah tertular itu apa bisa ketularan lagi, reinfected? Kalau sejauh saya tahu nanti tolong ini tambahkan ke Dokter Fakih. Setahu saya potensi untuk tertular masih ada. Meskipun antibodi mungkin sudah terbentuk, tapi ya itu dia ya. Karena tadi sempat disebutkan tuh ilmu untuk COVID ini masih banyak yang masih banyak penelitian lah. Tapi jangan sampai kemudian meskipun sudah menderita kemudian sudah sembuh, itu jangan kemudian lalai juga gitu. Intinya sih gitu. Mungkin bisa ditambahin Dr. Fakih? Ya. Kalau yang dari saya baca sejauh ini kasus reinfeksi itu belum ada. Memang sempat ada di Cina itu satu laporan kasus, ada orang tua nih ya, dia sudah sempat kena di Wuhan dulu yang pertama, terus setelah beberapa bulan kemudian dia ngerasain badannya nggak enak gitu ya, sakit, dan memang di Cina prosedurnya masih harus di swab gitu, dan setelah di swab ternyata dia positif gitu. Nah, ini juga dari yang saya baca sih belum dari sananya juga masih belum yakin apakah ini kasus reinfeksi atau yang kedua ini memang karena antibodi itu dari penelitian dia hanya bertahan sekitar 3 bulan. Jadi karena Wuhan itu udah kena duluan nih ya bulan Januari, Februari, Maret gitu ya, aman gitu. Terus sekarang bulan Juni mungkin bisa aja antibodinya udah habis gitu kan, sehingga dia memang berpotensi ketularan lagi gitu. Nah ini kita juga belum tahu juga di sana, atau yang kemungkinan ketiga memang diduga terinfeksi tapi dari strain yang lain. Kan kita ketahui corona ini dia ada beberapa strain gitu ya, yang di Indonesia contohnya ada 3 strain, dan ini saya kurang tahu, ini mungkin Dr. Henry yang lebih tahu. Kalau teman SPPD di Jakarta, di RSCM sempat cerita, ini strainnya kalau di Indonesia ini ada 3. Yang 2, dia yang mungkin nggak terlalu ganas gitu ya. Tetapi yang satu ini yang ganas katanya. Ada satu yang ganas yang memang rata-rata perburukannya bisa sampai menyebabkan meninggal dunia. Rata-rata di situ. Nah, kalau terinfeksi oleh strain yang lain,
itu bisa ada kemungkinan juga, karena influenza pun kan juga banyak strain. Yang mana influenza kalau kita sudah kena satu, terbentuk antibody, nggak ketularan lagi, tapi bisa ketularan influenza yang lain gitu. Gitu, Mbak Mega. Iya, terus Dok, saya kan juga dapat broadcast itu ya, bahwa kalau kita sudah setelah 14 hari dari swab pertama yang dinyatakan positif, setelah 14 hari itu sudah tidak menularkan lagi. Itu benar nggak, Dok? Monggo, Dokter Fakih. Iya, iya benar. Memang dari konsensusnya WHO yang terbaru memang seperti itu. Karena berdasarkan penelitian setelah 14 hari itu dia sudah tidak viabel lagi. Dia sudah tidak menularkan lagi meskipun ketika di swab dia masih terdeteksi positif. Karena bisa aja yang terdeteksi itu bangkainya, RNA-nya itu. Jadi masih ada dalam tubuh tapi sebenarnya tidak menularkan lagi. Gitu. Wah, walaupun memang harus dikultur kalau pengen tahu apakah dia masih bisa berkembang atau tidak. Tapi saya rasa kalau misalkan WHO sudah sampai membuat aturan seperti itu setelah 14 hari tidak harus harus di swab ulang, itu berarti kemungkinan sudah punya penelitian ilmiah yang cukup kuat untuk itu gitu. Terus ini Dok, yang berkaitan sama tadi yang slide yang ada di Dr. Fakih ya kan, orang Indonesia itu setelah giliran masker mahal, hand sanitizer mahal, pada patuh. Sekarang kan masker murah, hand sanitizer juga sangat murah, di mana-mana bisa dapat. Itu malah pada abai, pakai masker, malah cuci tangan. Nah, mereka beranggapan gini, kita boleh kumpul-kumpul kok, asal sudah rapid negatif, rapid non reaktif udah boleh. Itu apa sih bedanya rapid sama swab, Dok? Mungkin bisa dijelasin, banyak yang belum ngerti. Oh, oke. Sebenarnya agak salah kaprah juga ya. Rapid itu kan kita baru bisa deteksi setelah 7 hari. Jadi setelah minggu kedua dia baru akan kedeteksi nih, karena dia mendeteksi antibody sel tubuh kita, imunitas tubuh kita untuk melawan si virus corona itu. Tetapi kalau dia baru terinfeksi 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu dia belum muncul, antibodinya belum muncul, sehingga hasil rapidnya pun juga negatif. Yang menjadi salah kaprah lagi dari PPDS, dari spesialis patologi klinik, sebenarnya sudah menyarankan bahwa kalau misalkan hasil non reaktif 1 kali, pemeriksaan rapid 1 kali non reaktif itu harus diulang 10 hari kemudian untuk melihat apakah jadi reaktif atau enggak. Kalau jadi reaktif berarti kemungkinan pada saat rapid yang pertama dia memang masih belum kedeteksi nih, antibodinya belum terbentuk, makanya harus diulang. Nah, ini yang menjadi salah kaprah di Indonesia, akhirnya cuma diatur bahwa harus dirapid 1 kali. Itu sebenarnya salah, harusnya dirapidnya 2 kali baru kita bisa bilang aman gitu. Kalau rapid pertama non reaktif, yang kedua non reaktif, insya Allah sih aman. Tapi kalau rapid pertama non reaktif, yang kedua reaktif, nah berarti sudah ada perjalanan ketularannya di situ gitu. Kalau swab dia memang efektif untuk minggu pertama, hari 3 sampai hari kelima, karena virusnya memang baru nempel itu di nasofaring, di tenggorokan gitu. Monggo Dokter Henry mau menambahkan barangkali. Ya, jadi sebenarnya rapid itu akan sangat efektif kalau kemudian dia menimbulkan keluhan, gejala. Kenapa menimbulkan gejala? Karena dia sudah terinfeksi. Jadi dia sudah terjadi proses tadi yang disebutkan adalah pembentukan antibodi. Sebenarnya kalau, nah problemnya dengan ada OTG memang menjadi lebih samar lagi sebenarnya. Nah kalau dia untuk pemeriksaan swab itu adalah virusnya sendiri yang kita periksa melalui RNA. Melalui RNA-nya itu nanti akan terlihat bahwa memang ini ada virus COVID-nya. Kurang lebih gitulah ya. Mau nanya nih Dok, mengenai mutasi penyebaran virus ini, maksudnya gimana ya Dok? Karena kan saya waktu itu melihat di suatu berita di TV One bahwasanya
OTG ini rata-rata adalah mutasi dari penyakit-penyakit sebelumnya. Itu gimana maksudnya ya, Dok? Monggo, Mas Dr. Hendrian dan Mas Dokter Paki. Paki dulu, Dokter Paki. Oke, ini analogi aja ya. Saya suka main game soalnya ya. Kalau kita di game itu, misalkan ya, kita ada monsternya musuh nih ya, ada monsternya musuh, dia nempel nih ke jagoan kita. Dia menyerap kekuatan jagoan kita, dia dia belajar gitu kan, belajar mengambil kekuatan kita, akhirnya dia bisa ngalahin jagoan yang lain kayak gitu itu. Kayak apa ya istilahnya? Kalau aku bacanya Dragon Ball yang super yang terbaru itu sih. Oke, nah itu. Jadi mutasi sih sebenarnya gampangannya kayak gitu. Ketika si virus ini kan dia RNA ya, dia sifatnya RNA itu materi genetika yang terkandung dalam satu sel gitu ya. Nah si corona ini dia ketika dia mungkin menempel ke satu orang atau orang yang lain terjadi penggabungan antara RNA dari inangnya, hostnya sama RNA dari COVID-nya ini. Sehingga ketika dia menyatu, kemudian terjadi perubahan. Nah itu yang terjadi replikasi, terjadi mutasi dan sebagainya itu tadi. Jadi akhirnya menambah bisa kita bilang bisa menambah kuat nih gitu. Ya dan yang itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Kalau orang Indonesia ini sukunya banyak. Kita punya suku Jawa, suku macam-macam yang bisa saja masing-masing punya karakteristik DNA yang berbeda-beda. Sehingga takutnya nih ya kalau kitanya nggak patuh akhirnya banyak yang kena, virusnya bisa tambah pinter nih dengan sudah beradaptasi di Indonesia sehingga bisa aja nanti ya naudzubillah semoga tidak terjadi ya, virus ini kemudian dia bisa mempunyai waktu umur yang lebih panjang misalkan sampai 3 minggu atau sampai 4 minggu ya itu kan sangat merepotkan sekali gitu atau bahkan bisa kayak virus AIDS gitu ya yang susah matinya kayak gitu. Nah itu yang kita kenal dengan yang namanya mutasi mungkin seperti itu. Monggo Dr. Henry kalau mau menambahkan. Jadi gini kalau konteks mutasi itu memang ada beberapa teori meskipun ini juga perlu dibuktikan lagi gitu ya. Ada di mana ada rekayasa. Ini dari sisi yang perlu diinikan lagi, yang perlu dibuktikan lagi. Ada sisi di mana memang di-create. Makanya tadi ada yang nyebutin strain di Indonesia itu ada 3. Strain itu ada 3, dari Cina, dari Australia, sama dari, kalau nggak salah dari Eropa. Nah, yang ada di kita itu adalah, kalau nggak salah, strain yang Cina, Dok ya? Terfaki ya? Iya. Nah, terakhir dapat kabar bahwa strain yang dari Australia itu mengalami mutasi. Nah, proses mutasi sendiri itu sebenarnya gini, terjadi tadi mungkin gampangnya adalah kekebalan lah, dia jadi lebih kuat, bisa lebih kuat, lebih mematikan, atau bisa juga dia tidak kuat tapi durasinya menjadi lebih panjang. Mungkin gitu. Mungkin yang saya perlu tambahkan adalah, atau penekanan adalah, tadi sempat disampaikan Dr. Faki adalah mengenai kemampuan rumah sakit. Jadi kalau kemudian populasi yang terkena makin banyak dan bergejala, ya, sementara kemampuan rumah sakit terbatas, maka yang terjadi bisa jadi memang chaos. Bisa jadi kondisi yang memprihatinkan bisa terjadi. Dan itu jujur saya beberapa kali menerima, akhir-akhir ini menerima nanya, Dok di rumah sakit ada ICU nggak? Dok di rumah sakit ada yang kosong nggak? Dan itu beberapa kali saya harus jawab waiting list. Jadi kondisi itu yang mungkin saya nggak tahu rumah sakit lain, tapi intinya bahwa tingkat kunjungan terkait kasus COVID yang menyebabkan rumah sakit menjadi lebih penuh, bahkan waiting list. Nah ini yang perlu kita hati-hati adalah
ya tadi caranya ya tadi protokol kesehatan lah yang sebetulnya simpel, mungkin tidak berbiaya besar dan safety. Namun demikian memang upaya-upaya itu bagian kan upaya ya. Ada kemudian kita juga loss, kita nggak tahu sumber. Tadi Mbak Mega bilang nggak tahu juga sumbernya. Memang agak sulit diprediksi bahwa bahwa apakah emang benar dari S, belum tentu juga. Allah alam gitu loh. Itu kan baru dugaan ya. Baru dugaan. Nah, salah satu yang bisa metodenya adalah tracing memang. Tracing, di track ini apakah ada lingkungan kita yang positif gitu kan. Ya, kalau tidak ada ya agak susah. Tapi kalau kemudian ada kemungkinan jauh lebih mudah. Mungkin itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Di sini ada Mas Toto, tadi ada yang mau nanya. Monggo Mas Tono. Mas Toto, monggo mau bertanya. Oke, sebentar yang mau nanya Mbak Yeni. Si makan Monggo, kayaknya. monggo. Oi, Terima kasih. Mbak Yeni, di mana itu Mbak Yeni? Lagi makan nih Mas. Waduh. kelansek ya baru tanya. Ya sik karo mlaku sik tak mlebu mobil ben adem. Mas sorry kok balik. Iku ora nganggo masker piye? Iki makme. Covid-nya wis wedi Mas. Makanya hati-hati itu klaster apa? Makan-makan. Warung makan. Klaster pecel lele itu bisa tinggi itu. Enggak doyan pecel lele Mas. Nih, ini kan si Fikar kan udah negatif ya. Ya, Terus kalau yang negatif masih tinggal sama orang yang positif terus gimana tuh? Jadi ikut Gimana, Mas positif Henry? lagi. jawabannya. Halo. Ya, kalau kita sih sekarang pisah kamar. Aku sendiri bertiga di kamar sebelah. Tapi yang tadi dari dijelasin sama Dokter Fakih kan setelah 14 hari itu udah nggak terjadi penularan ya. Jadi tetap tertib kita makan, habis makan harus langsung dicuci yang punya aku ya karena masih ada belum ada hasilnya positif negatif kan. Pakai masker. Kayak sekarang ini kan aku di kamar. Jadi nggak pakai masker. Masih pokoknya protokol COVID masih tetap dijalanin. Mungkin bisa ditambahin sama para dokter. Monggo Mas Fakih. Ya, kalau sebenarnya sih kalau sudah ini ya, sudah negatif itu kan insya Allah enggak akan tertular lagi gitu. Cuma memang harus dipastikan dulu apakah sudah terbentuk antibodi. Kan antibodi ini yang dia akan merespon ketika ada infeksi berulang, ada infeksi virus yang berulang di situ. Nah, misalkan ketularan lagi nih karena kumpul sama yang positif, tetapi kan kalau punya antibodi sudah lebih aman gitu, ya nggak Mas Henry? Berarti kayak teorinya cacar sih seperti gitu itu, logikanya seperti itu. Oh, berarti kayak cacar gitu ya? Kalau udah sekali terjangkit, dia nggak bakalan terjangkit lagi ya? Iya, cuma masalahnya kalau COVID ini sepanjang pengetahuan yang kita ketahui itu dia cuma bertahan antibodinya 3 bulan. Oh. Jadi setelah 3 bulan antibodinya hilang, pertahanannya hilang gitu. Jadi berarti kalau vaksin pun kita juga belum tahu. Jadi kalau umpama nih setelah 3 bulan dia udah negatif, terus dia main lagi sama orang yang positif, dia kena lagi ya berarti? Bisa kena gitu ya? Bisa, cuma memang belum ada kasus reinfeksi yang seperti itu, Mbak. Oh, iya. Terus no. Monggo Mas Isa. Mau bertanya. Oke, ya ini memang pertanyaannya menjurus ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yen, wes aku gantian Yen. Oke, jadi saya akan nanya
sedikit, kemudian ada sedikit sharing. Jadi kemarin kebetulan salah satu sahabat saya juga meninggal karena COVID, tapi kebetulan diperparah dengan adanya komorbid, ada jantung dan diabetes. Kebetulan saat itu mereka bersama 5 orang, dan dalam satu ruangan meeting, 5-5-nya dia positif semuanya. Yang satu tidak selamat karena ada komorbid. Nah, yang lainnya sudah negatif semuanya. Tapi yang aneh, ya kan, yang lainnya itu sudah melakukan yang namanya rapid test. 3 hari pasca pertemuan dia melakukan rapid test, hasilnya non reaktif. Kemudian diulang lagi 7 hari kemudian dia melakukan rapid test serologi juga di Rumah Sakit Siloam, hasilnya juga non reaktif. Akhirnya setelah konsul dengan dokter, akhirnya disarankan melakukan swab karena ada gejala yang pertama adalah batuk-batuk kering, temperatur nggak ada masalah, terus rasa juga normal aja, cuma ada batuk aja. Akhirnya setelah dilakukan rapid 15 hari kemudian, hasilnya positif. Ya, setelah positif, dia isolasi mandiri selama 15 hari, kemudian sekarang hasilnya sudah negatif. 2 kali rapid, 2 kali swab, hasilnya dia negatif. Nah, yang pertama itu, ketika yang meninggal itu, ketika dia dilakukan yang namanya rapid, hasilnya non-reaktif. Karena dia ada nyeri di jantung, karena waktu itu di rumah sakit, akhirnya hasil swab-nya belum keluar, akhirnya dilakukan dengan namanya fototorak. Ketika dilakukan fototorak, ada indikasi ke yang namanya COVID. Nah, akhirnya karena ada indikasi, dokter jantungnya nggak berani ngapa-ngapain, akhirnya yang bersangkutan ini dikirim ke rumah sakit rujukan COVID, di mana semuanya adalah penderita COVID. Akhirnya justru parah di sana. 1 hari dia opname di situ, besoknya langsung gagal nafas. Setelah gagal nafas, akhirnya ya 2 hari berikutnya akhirnya turun-turun SpO2-nya kalau nggak salah ya, oksigen ke otaknya itu dia kemampuan oksigennya dia dari 95 turun 85, akhirnya terakhir tinggal 50% saja, akhirnya meninggal dunia, ya kan. Jadi mungkin kalau misalnya kita sudah nggak enak badan, saran saya jangan pakai rapid aja, langsung swab aja, atau fototorak itu lebih akurat karena fototorak bisa kelihatan langsung. Nah, saya ingin tanya ini pada para dokter, sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini kan saya sering traveling. Traveling ini kan ya, syaratnya cuma rapid saja. Kita kan nggak tahu satu pesawat itu kan semuanya kan menunjukkan hasil rapidnya yang non reaktif, entah itu dia benar-benar rapid ataukah dia rapid yang beli atau dan lainnya. Nah, apabila kita traveling seperti itu, kira-kira precaution-nya apa sih? Apa yang harus kita lakukan? Karena kita nggak tahu ini kan OTG ini kan tambah lama tambah banyak. Klasternya sekarang kalau di Surabaya ini bukan hanya merah saja, sudah hitam. Dipaksa jadi hijau, tapi kalau semangka itu kan hijau luarnya, dalamnya tetap merah dia. Ya kan? Ini Surabaya ini parah ini, artinya sengaja dibikin hijau karena saya kira first wave aja belum selesai, apalagi second wave. Ini masih first wave. Yang pertama ini kan belum selesai sama sekali. Kebetulan istri juga dokter, ya kan, sudah kebetulan nggak praktek di rumah sakit, tapi tiap hari itu ada aja yang meninggal. Kalau di rumah, kalau dilihat dibaca di WA group itu tiap hari, terutama yang senior, dokter-dokter dan profesor itu banyak yang meninggal dunia. Mungkin dari para teman-teman yang kita ini pelaku bisnis ya, nggak bisa, kalau nggak muter katanya nggak ngebul dapurnya, tapi kira-kira selain 3M itu yang tadi disampaikan oleh Dr. Fakih, kalau kita traveling naik pesawat, terus kemudian ada gejala-gejala yang sifatnya awal, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus rapid dulu atau harus swab seperti itu, atau fototorak yang lebih akurat dari sisi ide? Monggo Mas Hendri atau Mas Fakih dijawab. Mas Jawab Hendri dulu, monggo. aja. Monggo Dokter Fakih. Bentar, minum dulu. Oh ya. Hendri duluan,
Mas Hendri, duluan. Ya, jadi pada saat ini susahnya traveling karena sebenarnya kan tadi disampaikan kalau bisa jangan traveling. Itu dia tuh. Tadi disampaikan sama Dr. Fakir tuh kalau bisa jangan traveling. Cuma memang ya kondisi sekali lagi pemeriksaan yang ideal kan sebenarnya swab ya. Cuma satu hal pertama screening, kemudian yang kedua adalah biaya. Sampai sejauh ini pemeriksaan swab itu masih di atas 1 juta ya. Pada beberapa unit layanan bisa di bawah 1 juta tapi tetap angkanya masih tinggi di 800-an ribu gitu ya. Tapi itu sekali lagi yang ideal itu. Nah, kalau di traveling, kalau kondisinya, ini kondisi traveling kan kondisi di mana ada juga potensi daya tahan tubuh menurun. Ya kan, kecapean, nunggu flight gitu ya, nunggu flight aja udah bisa sejaman sendiri. Kemudian belum perjalanan daratnya, itu belum lagi pola makannya bisa berubah. Nah, kondisi seperti itu harus perlu penambahan suplementasi, terutama mungkin vitamin C, vitamin D, kemudian lagi kalau bisa sih maskernya yang udah langsung N95 aja, Mas Yusa. Ya. Itu yang paling bisa kita cegah ya. Meskipun yang paling ideal lagi-lagi jangan traveling. Berikutnya kalau kemudian keluhan ya segera periksakan. Jadi apapun yang tadi mungkin keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Mbak Mega ya harus segera ke layanan kesehatan karena gini, screeningnya pada beberapa case misalnya swab itu paling cepat ya sampai sejauh ini saya nggak tahu di tempat lain tapi paling cepat bisa satu hari. Ada yang sudah bisa sebenarnya gini kayak misalnya di tempat saya di Rumah Sakit Pertamina Jaya itu sebelumnya saya sempat berdinas di sana itu dari teknis pemeriksaan laboratorium itu bisa 4 jam selesai sebetulnya sih. Hanya saja proses yang lain-lainnya ya, proses lainnya persiapan dan lain-lain bisa lebih. Jadi anggaplah yang paling ini adalah 1 hari. Nah, jadi yang paling kemudian berikutnya biasanya dokter kalau tidak ada layanan yang cukup komplit, ya itu tadi yang disampaikan Mbak Mega, dia akan membandingkan antara keluhan klinis dan baik laboratorium maupun ronsen. Tapi yang paling advance misalnya langsung bisa misalnya scanning dada. Itu bisa lebih kelihatan jelas lagi. Ya, kurang lebih gitu. Monggo ditambahkan Dr. Fakih. Saya lagi searching juga ini di internet sekalian. Yang saya... Suaranya Mas, suaranya. Kepada. Ya. Oh, halo. Oh ya, oke. Yang saya pernah baca sih sebenarnya untuk flow udara di dalam pesawat itu sudah lumayan standar. Jadi kan kalau di kereta belum karena dia hanya mengandalkan AC aja. Saya pernah baca, saya lupa, saya sempat nyari tadi tapi nggak ketemu. Saya pernah baca kalau untuk flow udara yang di pesawat itu malah sudah ada HEPA filternya. Saya kurang tahu ya, saya ini. Tapi sempat baca kayak gitu sehingga kalau orang yang bepergian dengan pesawat sih insya Allah sirkulasi udaranya bagus. Kalau yang di kendaraan yang masih belum canggih gitu ya kayak kereta atau bis biasa luar kota antar kota gitu yang biasanya kita belum bisa menjamin apakah sirkulasi udaranya itu bagus kan yang penting sirkulasinya itu paling tambahan saya cuma itu.
Dan ya itu tadi sih, kalau memang nggak terlalu penting sih nggak usah Nggak usah keluarin. Kasihan tukang-tukangnya itu nggak bisa kerja, nggak dapat makan itu kalau nggak ada yang cari order itu, Mas. Ya. Oh ya, satu lagi. Mungkin sebenarnya bisa diamati juga, cuma saat ini nggak ada sih tracing sampai ke arah misalkan ya kalau ada satu pesawat itu ada satu yang kena positif, lalu yang pada saat flight satu sama-sama flight pada saat itu kemudian di tracing. Kalau di Vietnam sampai seperti itu, jadi ada satu pilot yang dia positif, akhirnya satu pesawat di tracing semua. Kalau di Indonesia sih kayaknya belum pernah dengar ada kasus positif di pesawat lalu kemudian di tracing semuanya. Gitu. Wah, buat teman-teman yang lainnya mau bertanya. Oh iya, saya nambahin yang ini terkait pesawat. Pesawat memang sudah negatif pressure. Oh ya, negative pressure itu istilahnya ya. Jadi ruang isolasi yang digunakan yang ideal di rumah sakit adalah negative pressure. Apa itu negative pressure? Negative pressure itu membawa ke satu arah. Jadi istilahnya gini, kalau kita masuk kamar, aliran udara itu kebawa ke kamar, masuk ke kamar. Jadi ke satu arah. Jadi dia tidak akan dia tidak akan nyebar di luar kamar. Dia akan bawa ke kamar, kemudian ditangkap oleh satu ventilasi yang kemudian endingnya di HEPA filter itu. HEPA filter fungsinya adalah untuk menangkap virus-virus itu, untuk kemudian ada proses dimatikan lah virusnya. Kurang lebih gitu. Tapi sekali lagi, dalam proses traveling itu tidak hanya di pesawat. Ya, ngantri dan lain-lain segala macam. Nah, itu yang saya tahu pasti ada di physical distancing, tapi tetap sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa faktornya banyak. Gitu. Jadi dan satu lagi sebaiknya sering mengganti maskernya. Sering ganti masker. Jadi jangan satu dari pagi sampai sore atau sampai malam. Lebih baik ganti 2-3 kali lah. Mungkin gitu tambahan. Kali dok sehari. Ada lagi mau bertanya? Oke, Sar, ya Mas, monggo Mas. untuk Dr. Henry atau yang lain, saya mau nanya, ini ada kasus anak buah saya itu terkena positif kemarin, tapi sampai ketika swab terakhir, sampai dengan 3 minggu itu hasilnya belum keluar. Nah, terus dia dikasih surat dokter dari puskesmasnya menyatakan sehat. Apakah itu tindakan yang benar atau enggak, Mas? Sebelum saya izinkan dia masuk ke kantor lagi. Itu aja untuk para dokter, mohon pencerahannya. Terima kasih. Mas Hendri duluan jawab. Ya, jadi hasil itu idealnya sih disertakan ya. Harusnya itu pemeriksaan apa Mas Soto ya? Rapid test atau swab ya? Swab kedua, jadi swab pertama kan positif. Terus seminggu kemudian dia swab lagi dari puskesmas gugus tugas. Tapi sampai dijanjikan kan 14 hari itu, 7 sampai 14 hari. Tapi sampai hari ke-21 itu hasilnya belum keluar. Dan ini cuma dikasih surat sehat aja menyatakan bahwa dia sehat, tidak ada gejala apa-apa gitu aja sih. Cuma saya masih belum bisa boleh masuk sebelum ada hasil tes swab-nya. Nah, yang saya tanyakan, surat itu yang dikeluarkan dari dokter puskesmas tersebut itu kompeten atau menurut dokter gimana? Itu aja sih. Ya, kalau selagi itu udah dalam bentuk tertulis, kita harus mempercayai sebenarnya sih. Dalam konteks kita harus trust. Kalau kemudian dasarnya dia sehat itu kan salah satunya pemeriksaan swab-nya harus muncul. Harusnya sih begitu dia menyampaikan hasil pemeriksaan swab. Mungkin monggo Dokter Fakih. Kalau saya waktu hari ke-14 itu anak yang bungsu dia kan sudah negatif. Tapi yang dikasih itu cuma yang masih positif 3 orang ini hasilnya. Yang dia nggak dikasih, cuma disuruh besok datang lagi untuk swab terakhir. Itu sih pengalamannya. Oke, Mbak Mega.
Monggo Mas Fakih tambahannya. Oke. Jadi sebenarnya terkait dengan swab pasca perawatan ya. Jadi Betul, betul. setelah positif itu ini masih belum ada keseragaman memang di seluruh Indonesia. Jadi WHO sendiri sudah menetapkan 14 hari sudah boleh lepas atau 10 plus 3 itu juga sudah boleh lepas. Amannya yang 14 itu tadi. Tetapi beberapa daerah masih menerapkan bahwa harus di swab akhir gitu. Saya kurang tahu kenapa gitu. Padahal yang penting itu sudah ini dulu sudah isolasi mandiri ataupun dirawat. Kalau sudah hilang gejala ya 10 plus 3, kalau tidak ada gejala ya 10 hari. Itu sudah dinyatakan sudah bebas gitu, bebas dari menularkan gitu. Meskipun hasil swabnya masih positif karena memang terjadi contoh di Brebes itu ada alumni Goa yang jamaah tablik itu dia positif sampai di karantina hampir 40 hari 50 hari 12 kali swab positif terus itu ya ada itu di Brebes kasusnya itu setelah swab ke-14 atau ke-15 baru negatif dan dia ya karena negatif akhirnya jadi publikasinya bupati dan sebagainya kan diarak dan seterusnya gitu. Jadi cuma kayak eman-eman gitu karena selama setelah hari ke-20 kesekian itu dia memang tidak ada gejala. Jadi sehat-sehat aja gitu. Tapi memang masih positif ini swabnya gitu. Ya itu salah satu kelemahan swab sih karena dia mendeteksi RNA tapi tidak mendeteksi apakah RNA hidup atau mati gitu. Oh, begitu. Oke, terima kasih atas infonya, Dok. Oke. Monggo ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya tanya dah. Alat ini dok, akuratnya sampai mana ya kalau yang dibeli di online? Apa itu? Oximetri. Oh. Oximetri. Monggo Mas Hendri atau Mas Fakih jawab. Oke, jadi gini, untuk alat-alat medis itu standarnya harus dikalibrasi. Itu. Jadi pastikan alat itu sudah terkalibrasi. Itu yang paling penting masalahnya. Bisa artinya gini, sama lah kayak kita beli timbangan nih. Kita beli timbangan pada saat kita bisa nimbang tapi apa nih tanda panahnya tuh misalnya di angka 1 kan kita harus sesuaikan dulu ke 0. Itu salah satu kalibrasi yang kita mudahkan pengertian mudah untuk kalibrasi. Nah, untuk alat tersebut memang agak sulitnya adalah karena ini di dunia digital ya berseliweran alat ya agak susah memang sih diprediksi apakah kemudian akurasinya sudah firm atau belum gitu ya. Mungkin alat cuma kalibrasinya yang mungkin perlu dipastikan lagi. Oh gitu. Buat Mas Fakih kalau ada tambahan. Udah cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Dokter, saya mau nanya boleh nggak, Dok? Boleh. Siapa? Mau nanya boleh nggak, Dok? Boleh, Mas Herlambang. Boleh, Mas Herlambang. Monggo. Ini, Dok. Apa kabar, Dokter Henry? Baik, alhamdulillah. Mas Herlambang kayaknya di cottage nih. Betul. Wah, bener. Saya termasuk yang paling berani dengan New Era ini. Dalam arti saya traveling cukup sering memang. Waduh. Ya, tapi alhamdulillah dengan protokol ketat. Saya terus terang lagi di puncak ini. Oh, kan? Iya. Saking protokolnya, sarung bantal saya bawa sendiri sampean. Wis. Ya. Spray bawa sendiri, disinfektan. Sebelum kita masuk tuh saya semprot sendiri sampean. Padahal bintang 5 ini. Ya. Ini Dok, ada yang mau saya tanya, Dokter Henry atau Dokter siapa lagi satu lagi nih? Dokter Fakih.
Ya, di kantor saya tuh sempat lockdown. Sempat lockdown gara-gara anak buah saya ibu kandungnya positif, Dok. Ibu kandungnya tuh serumah. Ibu kandung satu rumah. Ya namanya ibu kandung satu rumah tentunya biasa gendong anak-anaknya ya. Gendong cucunya ya, sorry. Nah, ajaibnya ibunya positif, berpositif, swabnya sampai 2 kali kalau nggak salah. Akhirnya dari rumah sakit. Tapi yang menarik, satu rumah termasuk anak buah saya itu, anak istrinya negatif semua. Padahal ya beberapa kontak satu rumah kok. Kok bisa ya, Dok ya? Jadi kadang yang kayak gini akhirnya, ini corona ada nggak sih sebenarnya? Kok bisa gitu loh. Ibu kandungnya ya positif, jelas-jelas positif, usahanya sudah rentat, tapi alhamdulillah sembuh sekarang, alhamdulillah sembuh. Dan itu bikin lockdown kita satu kantor, sampai 1 minggu kita benar-benar lockdown lah waktu itu, karena kita khawatirin, karena si anak buah saya ini ya kontak di kantor banyak lah, dia sering rapat sana, rapat sini, termasuk ketemu saya juga, deg-degan juga saya, tapi begitu hasilnya dia dan satu keluarga, saat dia dan anak istrinya negatif, sementara ibunya positif, ya itu akhirnya kita boleh masuk kantor lagi. Kok bisa, Dok ya? Udah jelas kontak satu rumah, tiap hari ketemu, namanya nenek nyium anak cucunya biasa ya. Pasti kan gendong apa. Ya, anak-anaknya sehat juga. Cuma sekali lagi gini, mungkin kalau itu misteri lah ya. Dalam konteks itu mungkin 1 banding berapa, Mas Yusa? Mas Herlambang. Itu 1 banding sekian lah. Kita betul. tahu apakah kemudian dia protokol kesehatannya tinggi, saya nggak tahu juga ya. Tapi intinya bahwa konsepnya adalah kewaspadaan itu menjadi lebih utama pada saat kondisi sekarang. Persis yang misalnya yang disampaikan misalnya kantor melakukan lockdown ya. Apakah itu sesuatu yang overacting? Ya kan? Negatif kok. Kan logikanya harusnya tidak perlu lockdown. Tapi kadang satu kondisi psikologis bisa berpengaruh. Ya kan? Ada kekhawatiran dari rekan-rekan kerja, ada satu. Yang kedua, kalau misalnya itu yakin dengan hasil firmnya negatif, harusnya sih nggak perlu di lockdown. Tapi kalau kemudian ada faktor-faktor lain, ya faktor kekhawatiran, apakah bisa jadi perlu pemeriksaan ulang gitu loh. Itu pemeriksaan berapa kali, Mas Herlambang? Jadi enggak, waktu itu begitu si anak buah saya ngomong ibu saya positif, langsung lapor ke Satgas kantor saya, kita langsung tutup kantor. Jadi lockdown-nya sampai si karyawan tersebut atau anak buah saya tersebut swab sampai keluar. Jadi itu aja. I see. Jadi lebih ke arah preventif itu. Preventif, ya emang di kantor saya ketat sekali, preventif sekali memang. Memang harus gitu. Jadi kalau ketika ada tracing, ada satu orang yang kemudian kontak dengan yang positif, maka sebaiknya lingkungannya dia harus menjaga jarak gitu sampai benar-benar memastikan dia positif atau negatif. Kalau ibunya positif tuh sampai 2 kali swab PCR memang positif. Ya, ini ada kasus yang unik. Mungkin Dr. Fakih ada pengalaman lain terkait hal ini? Ya, jadi sebenarnya kasusnya bertolak belakang ya. Kalau yang di Tegal, di tempat saya tahu itu, kasusnya klasternya KPK. Jadi ada satu tersangka KPK, dia positif, kemudian nulari 5 orang yang periksa, termasuk salah satunya Novel itu kan ya. Nah, tetapi ketika udah di swab, itu ternyata nggak diliburin gitu. Jadi tetap disuruh masuk, akhirnya padahal mereka tetap kerja, masih naik turun kantor, akhirnya kan seluruh pegawai kena. Salah satu pegawai KPK sempat pas weekend pulang ke Tegal, akhirnya yang di Tegal juga kena juga gitu. Jadi memang ya itu boleh jadi suatu keajaiban gitu ya. Alhamdulillah sudah kontak dengan sana sini malah nggak kena, ternyata di tempat lain ada juga klaster kantor juga gitu yang kemudian malah bisa menularkan kayak gitu, kayak yang di KPK itu. Jadi itu sih suatu suatu keajaiban sih kalau kita bilang. Nah, terkait dengan apakah satu kantor harus di lockdown, ini kebetulan teman saya di Dinkes Provinsi DKI, saya pernah nanya protapnya gimana kalau di kantor.
Kalau di kantor di lockdown, kalau di tempatnya Mas Herlambang berapa lama di lockdown? 1 minggu. Lama ya? 1 minggu. 5 hari kerja. 5 hari kerja. Oh, 5 hari kerja. Tapi Ya. itu Dok, dia memastikan sambil nunggu hasil Oh, swab. sambil Iya. nunggu hasil ya. Sambil nunggu hasilnya itu. Tapi ya sebenarnya sih hasilnya cepat keluar ya. Cuman karena untuk make sure waktu itu dibuatnya 5 hari lah langsung WFA, bukan lockdown ya, WFA. Jadi tetap kerja cuman WFA. Ya. Kalau kata teman saya yang di Dinkes Provinsi, itu jadi sebenarnya ada rekomendasi kalau mau meliburkan kantor terkait dengan tindakan prevensi, itu cukup 3 hari. Jadi 3 hari itu karena ada asumsi seperti ini dari beberapa literatur, virus itu 3 hari didiemin, misalkan kantornya udah dikosongin gitu ya, tidak ada aktivitas di situ, virus itu akan mati dengan sendirinya karena waktunya paling lama 3 hari gitu untuk dia bisa mati. Ditambah apalagi kalau misalkan di hari kedua, misalkan hari pertama nih dikosongin, hari kedua dilakukan sterilisasi, jadi disemprot, dilap dan sebagainya pakai disinfektan, itu akan menambah virus itu cepat matinya gitu. Jadi kalau ini barangkali nanti di kantor teman-teman ada yang mau dilakuin juga gitu. Jadi rekomendasinya kalau dari Dinkes Provinsi itu 3 hari untuk dilakukan itu kalau mau dilakukan tindakan preventif biar tidak ada penularan. Ya, ini saya sharing nih kalau yang kasusnya Mbak Mega ya, kasus Mbak Mega kan semua isolasi mandiri di rumah. Yang agak merepotkan, dan ini saya baru ngurusin kemarin, itu adalah satu keluarga, dia 5 orang, ya, dia punya 3 anak. Dari 5 anggota keluarga ini, ada anak keduanya negatif. Ya, anak keduanya negatif. Yang pertama terdeteksi istrinya, kemudian baru ketiga anggota keluarganya juga termasuk si suami. Nah, ketika yang satunya negatif, pertanyaannya dia harus tinggal dengan mana? Nah, apalagi anaknya masih kecil. Jadi luar biasa ini efeknya corona ya. Jadi apalagi si istri bergejala, anak yang paling kecil bergejala, yang OTG suami dan anak kedua. Anak pertama. Anak pertama. Jadi riweh lah, bahasanya riweh, repot. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi alhamdulillah kita mudah-mudahan sehat terus ya. Mbak Mega cepat sembuh ya Mbak Mega ya. Ya, makasih Mas. Itu Mas Tisar. Monggo ada yang mau lagi bertanya? Pertanyaan terakhir. Saya nambah lagi bisa nggak? Monggo Mas Soto. Jadi menyambung kasusnya Mas Herlambang tadi, yang saya bilang anak buah saya positif itu, ternyata itu kan kasusnya dari ibunya sama sih. Ibunya masuk ke rumah sakit dan langsung 2 hari di rumah sakit langsung dimasukkan ke ruang isolasi. Tapi sampai saat sembuh keluar saat ini pun belum ada rekam medis yang menyatakan bahwa ibunya itu positif. Apakah begitu prosedur untuk di rumah sakit umum daerah Tangerang sih itu. Jadi sampai sekarang keluarganya juga nggak tahu hasil ibunya itu positif atau tidak, tapi dia suruh masuk ruang isolasi. Katanya sih kode etik dokter gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Monggo Mas Fakih dan Mas Hendri. Tapi ketika sebelum masuk itu di swab nggak? Katanya di swab tapi tidak keluar hasilnya. Jadi masuk 2 hari, setelah itu diputuskan karena di ruang UGD diputuskan untuk masuk ruang isolasi selama 2 minggu. Dan sampai dinyatakan keluar pun tidak ada hasil rekam medis tertulis bahwa yang menyatakan dia positif. Cuma harus masuk ruang isolasi. Gitu aja sih infonya. Karena saya minta datanya sampai saat ini pun tidak ada data itu. Hanya dinyatakan sembuh aja gitu, Dok. Bukan swabnya positif, itu nggak ada hasilnya. Itu, Dok.
ngomong-ngomong dilakukan swab nggak? Keluarga tidak tahu dilakukan swab atau tidak. Tapi dokter menyatakan dia harus masuk ruang isolasi. Begitu saja sih informasinya. Dan anak buah saya sebagai anaknya itu juga nurut. Karena kan itu perintah dari dokter baru harus masuk ke ruang isolasi. Begitu, Dok. Makanya itu saya tanyain apakah prosedurnya seperti itu atau bagaimana? Ya, jadi gini. Dalam kondisi seperti sekarang, agak tidak mungkin kalau kemudian rumah sakit atau dokter melakukan menentukan keputusan sehingga kemudian tanpa dasar dia akan mengacu pada keluhan, gejala, klinisnya seperti apa, laboratoriumnya seperti apa, pemeriksaan penunjang lain, ronsen atau scanning. Nah, itu yang mungkin perlu dieksplor lagi. Kadang gini loh, informasi dari keluarga pasien, saya beberapa kali nemukan gini, yang datang pada saat dijelaskan siapa, ya, oleh dokter A, kemudian itu tidak tersampaikan ke keluarga yang lain. Itu bisa terjadi. Karena ini pengalaman saya beberapa kali kita menjelaskan ke keluarga si A, ya kan? Nanti keluarga si A ini itu tidak menyampaikan ke si B. Tiba-tiba nanya lagi. Nah, ini bisa terjadi missing informasi dari pihak keluarga juga mungkin. Jadi agak tidak mungkin kalau kemudian tidak dilakukan pemeriksaan. Jadi pasti ada dasar. Nah, memang untuk dalam konteks misalnya klinis sambil nunggu hasil swab misalnya, klinisnya dicurigai bahwa dia COVID, maka yang paling utama adalah dia harus diisolasi sambil menunggu hasil pemeriksaan. Mungkin gitu. Tambahan, Dr. Fakih? Ya, jadi kalau memang harusnya kalau di swab itu pasti ada hasilnya. Kalau misalkan hasilnya tidak ada pun, itu hasil pasti ada di Dinkes. Karena kan setiap rumah sakit itu harus melapor ke Dinkes. Berapa jumlah yang di swab, berapa yang positif, berapa yang negatif. Termasuk juga rapid pun juga dilaporkan ke Dinkes juga. Jadi itu yang membuat grafik kita setiap hari yang biasa kalau tiap sore dibacain sama Pak Yuryanto itu, Dirjen PDP P2P Kemenkes itu kan dari situ laporan dari setiap rumah sakit masuk ke Dinkes Provinsi laporan ke pusat, semua data dikumpulin. Hari itu juga setiap hari keluar nih datanya, positif berapa, yang meninggal berapa, dan seterusnya. Itu biasanya ada datanya. Kalau misalkan sampai hari terakhir itu belum keluar, kemudian terjadi beberapa kasus nih, misalkan pasien meninggal dan sebagainya, atau misalkan pasien sampai sembuh pun tetapi hasil belum keluar, itu kan ada kriteria nih, probable kalau sekarang yang namanya ya, dugaannya kuat nih ke arah sana, tetapi cuma hasil klinisnya aja yang belum menunjang nih, hasil pemeriksaan penunjangnya belum keluar. Nah, itu dimasukkan dalam kategori probable itu namanya. Iya ya Mas Henry ya, probable ya kalau ini ya. Probable. Nah, jadi bisa aja itu kasusnya sama kayak di Tegal juga pernah ada kasus juga ini, pasien, cuma kalau ini sih hasilnya akhirnya dikasih tahu sih, pasien anak di rumah sakit saya karena kok klinisnya mengarah ke COVID, akhirnya kita rapidnya reaktif, kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Di sana di swab, cuma kalau di Jawa Tengah ini pada bulan-bulan April pada saat awal-awal itu kan lab masih bermasalah. Hasil itu bisa 2 minggu baru dikirim, baru jadi gitu. Jadi si anak ini sudah sehat, dirawat di rumah sakit 3 hari, sudah pulang, sudah bisa main sama tetangganya gitu. 3 minggu kemudian hasilnya baru datang, hasilnya positif. Sama, ya ini lucunya nih, sama Dinkesnya si anak ini disuruh jemput, suruh di rumah sakit. Lah ngapain gitu kan, udah sembuh, udah sehat. Itu hasil 3 minggu yang lalu gitu. Nah itu, jadi bisa aja mungkin misinya di situ juga bisa. Jadi hasil itu yang telat, belum tersampaikan gitu ya. Tetapi memang kondisi pasiennya ini sudah sembuh. Bisa aja seperti itu. Nah, kalau sudah sembuh diumumin ternyata positif, bisa aja nanti malah bikin ini down ini juga kan ya. Down pasien gitu. Wah, ternyata aku positif ya kemarin ya kayak gitu. Itu juga bisa aja kan gitu. Kalau kasus memang ada kasus seperti itu, Dok. Jadi
awal-awal bulan Maret mungkin sampai periode akhir April kali ya. Itu pemeriksaan PCR atau pemeriksaan swab itu harus dilaporkan ke Puslitbankes dan mereka yang memang mampu untuk melakukan pemeriksaan itu. Jadi terbatas sekali. Kalau di Jakarta ada lembaga Eijkman atau mikrobiologi UI, tapi sangat terbatas kemampuannya. Gitu. Jadi sehari cuma berapa? Seingat saya mungkin sekitar 25 sampai 30 sampel. Sementara yang datang itu banyak sekali waktu awal-awal. Jadi kemampuan kapasitas laboratorium di awal COVID di Jakarta, even sekalipun di Jakarta itu sangat terbatas. Apalagi nerima rujukan pemeriksaan swab dari luar Jakarta. Nah, makanya muncul tadi kejadian hasil swabnya baru belakangan, gitu. Kurang lebih gitu. Syukron. Boleh nanya nggak nih? Mas, tutup doa Mas. Kakek, Mas Dr. Henry semuanya. Alhamdulillah dapat ilmu. Barakallahu lakum. Amin. Monggo Mas, ditutup berdoa. doa Mas, Ya. Mas Samsul. A'udzubillahi minasyaitonir Doa rajim. untuk Mbak Mega kesembuhannya. Oh Mbak Mega, semoga segera diberi sembuh sama Allah, sehat sembuh sedia kala. Amin. Ala hadiniyah as-solihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Al-Aziz ya Al-Ghaffar ya Rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajhikal karim wa adhimi sultanik. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa na'mala sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habib ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karih ilanal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Yang zat yang maha memberi sembuh, zat yang maha memberi kesehatan. Semoga saudara-saudara kita, negeri kita, umat Islam dan seluruh umat manusia yang ada dunia ini Kau selamatkan dari virus pandemi corona ini ya Allah. Dan yang sekarang diberi cobaan dengan sakit semoga diberikan kesembuhan, sembuh dengan sedia kala. Rabbana adbil ba'sa'i isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka wa la yughadiru saqama. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma la tada' lana illa ghafartah wala hamman illa farastah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga kita sehat semuanya. Amin, Amin, ya amin, Rabbal amin, alamin. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk acara sharing malam hari ini. Khususnya adalah Mas Henry, Mas Samsul, Dr. Fakih dan teman-teman Mbak Mega yang sudah meluangkan waktunya untuk jadi pembicara malam hari ini. Semoga bisa ketemu kembali lagi di acara-acara selanjutnya.
Amin, amin, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Dr. Henry, Mas Dr.